Kali ini, kita akan membahas sebuah metode hijau yang melampaui nalar dan membuat bulu kuduk merinding, suatu hal yang jarang diprediksi akan terjadi di Nevada, Amerika Serikat. Di Nevada, di tengah terik panas yang menyengat, tantangan bagi para petani bukan hanya berasal dari cuaca ekstrim yang menguras kehidupan setiap tanaman, tetapi juga dari ujian kesabaran manusia itu sendiri. Tantangan ini menolak hampir setiap metode penghijauan yang telah dicoba selama beberapa dekade. Namun, tepat ketika semua solusi tampak menemui jalan buntu, sebuah ide yang tampak aneh muncul. Sebuah gagasan yang diejek oleh kalangan pertanian sebagai sesuatu yang gila, mustahil, bahkan hayalan. Melepaskan jutaan lebah ke padang pasir. Tanpa sarang, tanpa madu, tanpa kerangka kayu atau jaring pelindung, para insinyur alami berukuran kecil ini berevolusi untuk menggali ke dalam tanah alkali, membangkitkan bunga-bunga yang tidak akan pernah berani disentuh oleh lebah madu. Dalam beberapa minggu, apa yang awalnya terdengar seperti lelucon berubah menjadi terobosan menakjubkan. Ladang-ladang tandus itu mulai bertransformasi dengan cara yang tak terduga. Dalam kisah ini, transformasi lanskap yang keras menjadi tempat yang penuh kehidupan bukanlah kebetulan, itu adalah desain. Bagaimana lebah-lebah kecil ini menulis ulang masa depan Nevada? Sebelum truk-truk berisi lebah tiba di gurun, Nevada adalah sebuah teka-teki tanpa jawaban. Matahari memanggang tanah hingga membentuk kerak keras. Mineral-mineral dari danau purba menyebar di atas tanah seperti lapisan pelindung yang tipis dan keras kepala. Seluruh wilayah berfungsi seperti mesin yang sudah usang. Tahun demi tahun, hasil panen berkurang perlahan seperti butiran pasir yang meluncur dari telapak tangan. Ini adalah peringatan bahwa tanah ini tidak lagi bersedia bekerja sama dengan pertanian. Namun, di tengah segala kesulitan itu, satu tanaman menolak untuk menyerah. Alfalfa, tanaman berwarna hijau ungu yang lembut namun ulet, menancapkan akarnya dalam-dalam mencapai sumber air tersembunyi yang seolah hanya bisa diaksesnya. Jika penyerbukannya dilakukan dengan benar, alfalfa dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menghasilkan biji-bijian kecil yang cukup berharga untuk mengubah nasib petani. Benih-benih tersebut membantu tanah mempertahankan kelembapan, memperlambat perluasan gurun, seolah menambahkan ritme napas baru pada tempat yang tampaknya hanya diterpa angin panas. Namun masalahnya letaknya pada kerapuhan tanaman itu sendiri. Bunga alfalfa tidak mudah mekar. Setiap kuntum bunga adalah ketapel mini yang tersembunyi di bawah kelopaknya yang hanya akan terbuka di bawah beban dan kekuatan yang tepat pada saat yang tepat. Sebagian besar spesies lebah tidak dapat mentoleransi suara letupan yang mendadak, sementara lebah madu menghindari ketidaknyamanan itu. Lebah yang lebih kecil tidak cukup kuat untuk mengaktifkan mekanisme tersebut, sehingga hamparan bunga ungu yang mekar indah menjadi tak berguna, seperti pertunjukan tanpa penonton. Para petani lebih menghitung bunga daripada biji, dan setiap karung biji yang setengah kosong menjadi peringatan akan kegigihan tanah tersebut. Pada tahun 2023, situasi mencapai puncaknya. Tanah di Nevada semakin basah setiap tahun. Hasil panen melemah dan biaya produksi melambung hingga tingkat yang mencengangkan. Solusi pertanian modern yang berhasil di tempat lain gagal ketika diaplikasikan pada kondisi tanah Nevada yang sangat menantang. Ironi paling pahit adalah bahwa satu-satunya spesies lebah yang mampu memicu mekanisme pertumbuhan alfalfa yang disebutkan dalam beberapa catatan penelitian lama hampir punah dari alam liar akibat bahan kimia dan gangguan manusia. Nevada telah menjadi pintu yang terkunci dari dalam, dan siapapun tidak menyadari bahwa kunci untuk membukanya terletak tepat di bawah kaki mereka, tersembunyi dalam tanah yang sangat asin yang diabaikan oleh sebagian besar petani, lebah alkali. Solusi yang dulunya dianggap remeh ini muncul dalam bulan-bulan panjang ketika para petani Nevada percaya bahwa mereka telah mencoba segala kemungkinan. Penemuan tak terduga muncul dari tempat yang tak terbayangkan. Sebuah ruang penyimpanan universitas tua di mana tumpukan berkas penelitian berdebu seolah terhenti oleh waktu.
Ketika Dr. Clara Martinez membuka halaman yang menguning, ia terdiam. Di sana, terselip di antara coretan-coretan samar dari tahun 1970-an, terdapat referensi tentang spesies lebah aneh yang pernah hidup di tanah ini. Lebah yang tidak membuat madu, tidak membangun sarang kayu, dan tidak berkumpul dalam koloni seperti lebah madu. Sebaliknya, lebah ini hidup di bawah tanah, mengukir terowongan kecil melalui tanah alkali yang dianggap musuh oleh para petani. Yang mengejutkan para peneliti, ukuran, berat, dan perilaku pendaratan lebah ini sangat cocok dengan mekanisme ketapel kecil alfalfa. Tidak ada spesies lebah lain yang mampu melakukan itu. Namun, menurut catatan, populasi lebah ini menurun tajam ketika Nevada mulai menggunakan bahan kimia berbahaya pada paruh kedua abad ke-20. Tanah terganggu, terowongan mereka runtuh, sumber makanan lenyap, dan lebah-lebah itu pun menghilang. Dr. Clara duduk dalam diam selama beberapa menit. Jika seekor lebah pernah berevolusi untuk menyerbuki alfalfa, jika lebah itu pernah hidup di sini, maka jawaban atas krisis ini tidak pernah jauh. Rahasia itu telah terletak di bawah kaki semua orang, secara harfiah selama beberapa dekade. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah mereka bisa kembali? Mungkinkah seekor lebah kecil yang terlupakan menjadi kunci untuk membuka pintu yang selama ini terhalang di Nevada? Ketika penemuan spesies lebah itu dibahas dalam rapat, tidak seorang pun dalam tim peneliti berani menyatakannya dengan lantang, tetapi semua merasakan hal yang sama. Jika alfalfa memerlukan kunci yang tepat untuk membuahi tanaman, dan jika lebah yang pernah menjalankan peran tersebut telah lenyap akibat perubahan yang dilakukan manusia pada tanah, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan panen adalah dengan menciptakan kembali lingkungan seperti yang pernah dirancang oleh alam. Ini berarti melakukan sesuatu yang dianggap sebagai kontradiksi oleh setiap petani di Nevada. Bukan hanya mengurangi salinitas tanah, tetapi sengaja membuatnya lebih asin, seperti yang pernah dipilih oleh lebah alkali sebagai rumahnya. Langkah ini memicu serangkaian persyaratan yang aneh. Tanah harus cukup gembur agar lebah dapat menggali terowongan, tetapi cukup padat untuk mencegah terowongan tersebut runtuh. Tingkat kelembapan di bawahnya perlu tetap stabil, tanpa menyebabkan genangan air di permukaan. Garam harus disebar dengan konsentrasi yang tepat untuk mencegah serangga lain, namun tetap mempertahankan kondisi ideal bagi lebah. Seluruh struktur tanah harus dipersiapkan sebelum seekor lebah pun dilepaskan. Dari luar, rencana ini tampak seperti lelucon mahal, mengubah sebagian lahan pertanian menjadi hamparan garam putih seperti dataran garam mini, menggali jaringan irigasi bawah tanah yang rumit senilai puluhan ribu dolar, dan kemudian melepaskan jutaan lebah ke atasnya, seolah menanam tanaman paling nekat yang pernah ada. Para ahli menyebutnya sebagai tindakan gegabah. Banyak petani melihatnya sebagai bukti bahwa sains telah melangkah terlalu jauh. Surat kabar lokal bahkan menyebutnya sebagai eksperimen teraneh tahun ini. Namun bagi mereka yang benar-benar memahami alfalfa, logika di balik rencana ini hampir tampak indah. Jika ingin memulihkan rantai mata hilang dalam ekosistem, terkadang kita harus mengembalikan lingkungan tersebut ke kondisi semula. Jika ingin lebah alkali kembali, kita harus terlebih dahulu membangun kembali rumah yang telah mereka tinggalkan dengan terpaksa. Di bawah terik matahari gurun Nevada, sepetak tanah garam putih berkilau mulai terbentuk, bukan sebagai simbol keputusasaan, tetapi sebagai undangan bagi spesies yang terlupakan oleh waktu. Hanya satu langkah lagi yang tersisa, melepaskan lebah-lebah itu. Keputusan ini bisa berarti keberhasilan atau kehancuran seluruh rencana. Ketika tambak garam akhirnya selesai dibangun dan berkilau di bawah sinar matahari Nevada seperti cermin raksasa yang memantulkan keberanian manusia, yang tinggal hanyalah membawa lebah-lebah itu pulang. Pada pagi hari itu, saat truk-truk khusus melaju di jalan tanah menuju lahan percobaan, lebih banyak orang berkumpul daripada yang diperkirakan siapapun, datang hanya untuk menyaksikan bagaimana eksperimen gila ini bisa gagal total.
Kemudian tiba saat yang paling kontroversial dalam sejarah pertanian Nevada. Jutaan lebah alkali dicurahkan ke tanah yang telah diberi garam, seolah-olah seseorang baru saja menurunkan hujan kehidupan ke padang pasir yang tandus. Tidak ada sarang kayu, tidak ada bingkai, tidak ada tempat pemeliharaan lebah yang layak, hanya ada tanah asin, sinar matahari yang terik, dan harapan rapuh bahwa alam akan mengenali rumahnya. Kejadian ini segera viral di media sosial. Video-video yang menunjukkan para pekerja memiringkan peti dengan bintik-bintik hitam kecil jatuh ke tanah seperti pasir menyebar dengan cepat di seluruh komunitas pertanian. Orang-orang tertawa, mengejek, dan mencemooh. Bahkan ada yang merasa prihatin melihat nasib lebah-lebah tersebut. Para ahli tampil di televisi, bersikeras bahwa serangga-serangga itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Surat kabar memuat judul-judul dramatis yang menyebutnya sebagai langkah mundur bagi pertanian modern. Banyak penonton segera menyimpulkan bahwa Nevada telah kehilangan akal sehatnya. Namun di tengah badai kritik tersebut, sekelompok kecil individu tetap diam, tampak anehnya tenang. Mereka adalah orang-orang yang memahami alfalfa lebih baik daripada siapapun dan menyadari bahwa untuk menilai rencana ini, semua ejekan di dunia tidak ada artinya sampai kabar datang dari bawah tanah. Setiap jawaban, baik keberhasilan maupun kegagalan, tersembunyi di tempat yang tak seorang pun dapat melihat, di terowongan-terowongan kecil yang mungkin sudah terbentuk atau mungkin tidak akan pernah muncul sama sekali. Nevada tidak memiliki pilihan lain selain menunggu untuk melihat apakah taruhan berani ini akan berujung pada lelucon terakhir atau menjadi bukti bahwa terkadang apa yang ditolak oleh seluruh dunia justru menjadi solusi terkuat. Pada hari-hari pertama setelah lebah dilepaskan, permukaan ladang garam hampir tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa rencana berani ini berhasil. Namun di bawah tanah, sebuah kisah yang sama sekali berbeda sedang terungkap diam-diam. Dalam kegelapan lembab di bawah permukaan, lebah alkali mulai melakukan apa yang telah mereka kembangkan selama ribuan tahun, menggali. Bukan penggalian acak dan kacau seperti lebah yang bersarang di tanah lain, melainkan liang berbentuk lengkung yang presisi, membentuk terowongan melingkar hampir sempurna, masing-masing dengan kedalaman dan lebar yang hampir identik. Dari terowongan-terowongan itu, mereka mengukir ruang-ruang penetasan kecil yang dilapisi serbuk sari dan sekresi kaya nutrisi. Kemudian mereka meletakkan telur pertama mereka, benih kehidupan yang tidak diketahui oleh siapapun di permukaan. Yang lebih mencengangkan adalah cara mereka memilih tempat-tempat tersebut. Dengan berpedoman pada kepadapan tanah, aroma mineral dan uap air samar yang naik dari sistem irigasi bawah tanah, mereka menentukan dengan tepat di mana kondisi ideal berada, seolah-olah membaca peta yang belum pernah dilihat oleh manusia. Lapisan garam di atasnya, yang dianggap oleh banyak orang akan menghambat mereka, justru berfungsi sebagai perisai alami, mencegah masuknya serangga lain sekaligus menjaga kelembapan yang tepat agar larva dapat berkembang. Setiap hari berlalu, terowongan baru pun semakin panjang dan ruang penetasan lainnya telah rampung dibangun. Ini menandakan bahwa lebah yang selama ini dianggap punah, kini kembali hidup di tengah gurun. Di atas tanah, para petani mengamati dengan diam, enggan mengakui harapan mereka, tetapi tidak dapat menyangkal perasaan bahwa sesuatu sedang bergejolak di bawah kaki mereka. Nevada tidak bisa melihatnya, tetapi di bawah lapisan asin itu, sebuah kota tersembunyi sedang dibangun, sebuah kota yang dapat mengubah masa depan negeri ini. Dengan sedikit waktu lagi, keheningan di bawah tanah akan berubah menjadi jawaban yang begitu lantang bahwa setiap ejekan yang dilontarkan sebelumnya tiba-tiba terasa sangat kecil. Beberapa minggu setelah kota bawah tanah itu diam-diam terbentuk di bawah tanah yang kaya garam, tanda-tanda perubahan pertama mulai muncul. Ini bukan berasal dari tanah itu sendiri, tetapi dari ladang-ladang ungu yang membentang sepanjang ratusan meter. Pada awalnya, para petani hanya memperhatikan sesuatu yang samar-samar. Jumlah lebah yang berterbangan di atas bunga alfalfa tampak lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu melimpahnya, seolah-olah seseorang telah membuka gerbang tak terlihat dan membiarkan mereka masuk. Namun, ketika mereka berlutut dan mengamati setiap kuntum bunga dengan seksama, sebuah realitas yang menghancurkan setiap asumsi lama mulai terungkap. Lebah alkali tidak sekedar menjadi pengunjung bunga seperti penyerbuk biasa. Mereka mendarat dengan gerakan yang tajam dan tepat.
Berat, sudut, dan gaya yang diperlukan untuk memicu mekanisme letupan khas alfalfa menjadi kesempurnaan yang membuat peneliti mempertanyakan teori-teori sebelumnya. Ketika kelopak bunga terangkat dan menyemburkan serbuk sari kuning halus, lebah alkali tidak mundur seperti lebah madu. Mereka menerimanya dengan ketahanan yang hampir bersifat naluriah, bergegas dari bunga ke bunga dan bekerja tanpa henti. Dari jauhan, ladang alfalfa tampak hidup. Gelombang lebah berterbangan melintasi hamparan ungu, seolah-olah tanah itu sendiri sedang bernafas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, orang-orang melihat apa yang selama ini mereka dambakan dalam pertanian Nevada. Dahulu, bunga-bunga memicu pembengkakan dan berubah menjadi polong, menjanjikan biji baru di dalamnya. Para ilmuwan terdiam. Tingkat penyerbukan lebah alkali melampaui spesies manapun yang pernah digunakan sebelumnya. Jangkauan pencarian makan mereka lebih luas dari yang diperkirakan dan efisiensi mereka hampir sempurna. Saat lebah-lebah itu melanjutkan pekerjaan tanpa henti, para petani Nevada menyadari bahwa mereka menyaksikan lebih dari sekedar kebangkitan serangga penyerbuk. Mereka melihat jawaban alam yang tak terbantahkan, mata rantai yang hilang yang selama ini mereka cari. Ketika angin awal musim panas menyapu ladang alfalfa dengan membawa aroma yang pekat dan manis, para petani Nevada memasuki momen penting, musim panen biji. Biasanya ini adalah waktu yang penuh kecemasan. Namun tahun itu, keheningan yang tak terlukiskan menyelimuti pertanian tersebut. Keheningan yang dirasakan oleh orang bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekati. Kemudian karung-karung biji pertama diangkat dan seketika bisikan menyebar di sepanjang deretan mesin panen. Biji yang diperoleh lebih banyak dan lebih padat. Ketika hasilnya dihitung, seluruh tim peneliti terkejut. Hasilnya 3-4 kali dari rata-rata jangka panjang negara bagian. Beberapa wilayah mencapai angka yang dianggap mustahil oleh para ahli untuk iklim Nevada. Dahulu, Nevada merupakan simbol keteguhan alam, tetapi justru di tempat yang tampaknya tanpa harapan inilah terbukti bahwa solusi terkecil pun dapat menciptakan transformasi terbesar. Dari terowongan-terowongan kecil di bawah tanah yang asin, lebah alkali menulis ulang masa depan seluruh wilayah, bukan terus melalui mukjizat, tetapi melalui kemampuan yang telah lama dilupakan manusia. Dan Nevada, berkat jutaan sayap halus itu, belajar bagaimana untuk memekar kembali.